warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Kalam Ramadan, kita hari ini sudah menginjak di hari ke-26 kalau saya tidak salah. Artinya bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi satu masa berakhirnya bulan Ramadan yang begitu sangat kita damba-dambakan kehadirannya, tapi sudah menjadi kepastian bahwa Ramadan itu akan pergi karena memang begitulah sunnatullahnya. Ramadan datang dan juga akan pergi. Ada sebuah tradisi yang biasa terjadi di kita ketika menjelang akhir Ramadan, kemudian datang Idul Fitri, saling berkunjung antara sanak keluarga dan tetangga. Kunjungan ini bukan sekedar tradisi biasa, tapi ada nilai-nilai agama sesungguhnya di dalamnya. Apa itu? Adalah saling membebaskannya antara satu dengan yang lainnya tentang hakul adam. Hakullah ini setiap individu sudah melakukan hubungan secara batiniyah, ruhaniyah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikafnya. Dengan beristighfar setiap ba'da salat maktubahnya atau setiap harinya berzikir kepada Allah. Tetapi untuk hakul adam tidak cukup kita meminta ampun kepada Allah, tetapi tidak kemudian kita saling membebaskan dengan manusia yang lainnya. Makanya tradisi itu oleh para leluhur-leluhur kita, oleh para ulama-ulama kita, itu dijadikan sebagai tradisi yang seolah-olah jadi budaya. Selesai kita berpuasa, saling berkunjung sanak keluarga, saling berkunjung tetangga, dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Saya teringat ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis ya ashabi, ya sahabat-sahabatku, apakah engkau mengetahui siapakah orang yang bangkrut?" Para sahabat itu menjawab terhadap pertanyaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al muflisu fina man la dirhama wala mata'a." Kata para sahabat, bagi kami, orang yang bangkrut itu adalah orang man la dirhama, tidak punya uang, wala mata, tidak punya harta kekayaan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu tidak menyalahkan terhadap apa yang menjadi jawaban bagi pertanyaan yang dilontarkan oleh baginda Rasul kepada para sahabat. Namun ternyata yang dimaksudkan bangkrut muflis di sini oleh baginda Rasul adalah bahwa akan datang satu waktu di mana orang akan datang di hari kiamat dengan membawa amal solehnya berupa amal sholatnya, amal zakatnya, tetapi orang tersebut qad syatama, kemudian orang tersebut tidak pernah menyelesaikan hakul adamnya. Pernah dia berkata-kata kasar kepada orang lain yang menyebabkan sakit hati orang lain tersebut. Pernah dia menggunjing orang lain dan dia tidak pernah meminta ampun kepada orang yang digunjingnya. Dia pernah memfitnah orang lain dan dia tidak pernah mengklarifikasi terhadap fitnah tersebut untuk meminta ampun kepada yang lainnya. Yang dimaksud muflis dalam hal ini oleh Rasulullah adalah orang yang datang di hari kiamat dengan amalan-amalan solehnya berupa sholat dan zakat puasanya, tapi dia tidak menyelesaikan hakul adamnya. Ketika datang tersebut, maka orang yang tidak selesai urusan di dunia, dia akan menuntut nanti di akhirat, akan mengambil kemudian hasil puasa kita, akan mengambil hasil daripada sholat kita, akan mengambil hasil dari zakat kita, sehingga orang tersebut habis amal solehnya karena diambil oleh orang yang tidak selesai urusan di dunianya. Bahkan ketika masih ada urusan yang berlanjut di akhirat karena tidak selesai di dunia,
dan dia sudah habis amal solehnya diambil oleh orang-orang yang berurusan dengannya, maka yang terakhir ini bukan mengambil amal yang ada pada dirinya, tapi ditimpakanlah amal jeleknya orang yang berurusan dengannya itu kepada dia sendiri. Maka oleh sebab itulah dikatakan muflis itu orang yang habis amal kebajikannya, amal solehnya ketika di dunia karena dia tidak menyelesaikan hakul adam. Maka sahabat Kalam Ramadan, kita persiapkan diri dengan baik menghadapi akhir Ramadan ini, bukan hanya kita terus memanjatkan doa, terus membina hubungan secara batiniah, ruhaniyah dengan Allah, dengan i'tikafnya, tapi jangan lupa kita ini manusia mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya melakukan sebuah nilai-nilai yang tidak baik. Maka karena hal tersebut, pasti dalam hubungan sebagai manusia, bertetangga, berkeluarga, pasti ada hal yang pernah kita saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Janganlah menjadi orang yang bangkrut seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, maka kita minta ampun kepada sesama atas apa yang dosa-dosa kita lakukan antar sesama manusia. Sehingga ketika selesai kita bulan Ramadan, kita membina hubungan ruhaniyah dengan Allah begitu baik, sehingga kita diampuni dosa-dosa kita, dan hakul adam kita juga kita selesai dengan tetangga dan keluarga kita. Sehingga sempurnalah orang yang berpuasa, dia selesai ibadah puasanya, insya Allah diterima ibadah puasanya, hakul adamnya juga kemudian dia selesai, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.